www.bbc.com. Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan mewujudkan Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi berskala global, sekaligus memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan Makassar, UPPMPTSP Kecamatan Makassar melakukan sosialisasi terkait perubahan rencana detail tata ruang atau RDTR dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 berubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta. Kecamatan Makassar adalah kecamatan yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Timur. Kecamatan Makassar memiliki luas wilayah 21,87 km persegi. Kecamatan Makassar meliputi beberapa kelurahan, di antaranya Kelurahan Kebonpala, Kelurahan Makassar, Kelurahan Pinang Ranti, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, dan Kelurahan Cipinang Melayu. Dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, beberapa rencana yang tercantum dalam RDTR 2010 sampai 2030 masih belum dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan tata ruang DKI Jakarta. Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 dilatar belakangi atas isu dan permasalahan yang terjadi saat ini, dan di masa yang akan datang diharapkan dapat menjawab dan mengatasi persoalan dan isu tersebut. Pada Pergub Nomor 31 Tahun 2022 terdapat penyesuaian zonasi. Adapun dasar pertimbangan dilakukannya penyesuaian zonasi adalah dengan melihat dinamika perubahan kota, kondisi existing, dan fakta di lapangan, hasil inkrah pengadilan, dan permohonan serta keberatan masyarakat. UPPMPTSP Kecamatan Makassar dengan ini ingin menjelaskan penyesuaian zonasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 ke Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022. Kami akan khusus menjelaskan penyesuaian zonasi di seluruh wilayah se-Kecamatan Makassar. Kami mulai dari wilayah Kelurahan Cipinang Melayu. Di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu, area yang dilingkari pada nomor 1 terdapat zona hijau H5 dengan subzona hijau tegangan tinggi. Adapun dari subzona hijau H5 tersebut memiliki intensitas koefisien dasar bangunan atau disebut KDB 0, koefisien luas bangunan atau disebut KLB 0, dan koefisien dasar hijau atau disebut KDH 0. Dalam zona tersebut memiliki perizinan bangunan bersyarat, yaitu reklame, pertambangan strategis, hutan kota, dan taman kota. Dan berdasarkan Pergub Nomor 31 Tahun 2022 terdapat penyesuaian zonasi, yakni berubah menjadi subzona R1 dengan zona R, yang mana koefisien dasar bangunan atau KDB menyesuaikan atau tergantung dari luas lahan. Adapun kegiatan yang diizinkan pada zona R1 ini yaitu rumah tapak, rumah dinas, rumah flat, masjid, dan lain-lain. Dan kegiatan terbatas yaitu rumah susun khusus, rumah susun komersial, rumah susun umum, dan lain-lain. Sedangkan bersyarat kantor dan bisnis profesional, kantor yayasan atau organisasi kemasyarakatan. Adapun terdapat penyesuaian zonasi lainnya di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu yang ditunjukkan pada gambar yang dilingkari dengan angka nomor 2, yaitu pada wilayah Jalan Raya Jatiwaringin. Wilayah tersebut berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 merupakan zona R dengan subzona R4. Dan setelah penyesuaian zonasi berdasarkan Pergub Nomor 31 Tahun 2022, zona tersebut berubah menjadi K2.
Adapun kegiatan yang diizinkan pada zona K2 yaitu rumah tapak, rumah dinas, rumah flat, masjid dan musola, gereja, pura kelenteng, vihara, kantor, dan bisnis profesional, kantor yayasan atau organisasi kemasyarakatan, kantor lembaga keuangan, perkantoran pemerintahan, dan lain-lain. Sedangkan untuk kegiatan terbatas yaitu rumah susun khusus, rumah susun komersial, rumah susun umum, rumah susun negara, bangunan pendidikan anak usia dini atau PAUD, bangunan pendidikan dasar dan menengah, bangunan pendidikan tinggi, pesantren, rumah sakit, puskesmas, rumah sakit atau pusat kesehatan hewan, bangunan pelayanan penunjang kesehatan. Dan untuk kegiatan bersyarat yaitu SPBU atau SPBG, agen gas LPG, pangkalan penjualan BBM dan gas LPG reklame, dan lain-lain. Kelurahan Pinang Ranti. Berikut adalah tampilan dari RDTR pada Perda nomor 1 tahun 2014 dan RDTR pada Pergub 31 tahun 2022. Pertama, di Jalan Nirbaya hingga Selatan Gang Damai, Kelurahan Pinang Ranti. Di Perda 1 tahun 2014, kawasan ini termasuk dalam zona hijau. Namun, berdasarkan Pergub 31 tahun 2022, zona ini mengalami perubahan menjadi zona K2. Kelurahan Halim Perdana Kusuma. Berikut adalah RDTR dari Kelurahan Halim Perdana Kusuma berdasarkan Perda 1 tahun 2014 dan Pergub 31 tahun 2022. Yang pertama, di Jalan Marsma Hardidi 1-7 Kelurahan Halim Perdana Kusuma. Sebelumnya berada dalam zona hijau sesuai dengan Perda 1 tahun 2014. Namun, berdasarkan Pergub 31 tahun 2022, area ini berubah menjadi zona hukum dan pertahanan atau HK. Berlanjut ke Jalan Kumboyono 18 RT 10 RW 3 Halim Perdana Kusuma. Zona semula berdasarkan Perda 1 tahun 2014 adalah zona hijau. Kini beralih menjadi zona hukum dan pertahanan atau HK sesuai dengan Pergub 31 tahun 2022. Selanjutnya, Kelurahan Makassar. Berikut adalah tampilan dari RDTR pada Perda nomor 1 tahun 2014 dan RDTR pada Pergub 31 tahun 2022 di Kelurahan Makassar. Di area Armendal, Jalan Swadaya, dan Jalan AMD, RT 6 RW 2 Kelurahan Makassar, yang sebelumnya berstatus sebagai zona hijau, berubah menjadi zona perumahan atau R1 setelah diterbitkannya Pergub 31 tahun 2022. Kelurahan Kebonpala. Berikut adalah tampilan dari RDTR pada Perda nomor 1 tahun 2014 dan RDTR pada Pergub 31 tahun 2022 di wilayah Kelurahan Kebonpala, yaitu di sepanjang Jalan Udayana RT 13 RW 5 Kelurahan Kebonpala, sebelumnya berstatus sebagai zona hijau dan secara aturan dahulu belum dapat dikeluarkan izin IMB-nya. Namun sekarang berubah menjadi zona perumahan atau R1 setelah diterbitkannya Pergub 31 tahun 2022 dan dapat diterbitkan izin persetujuan bangunan gedungnya.